Hai guys, kami dari kelompok 5, kelas S1 Akuntansi A Reguler 1, ingin mempresentasikan rencana bisnis Esputer Mozaviato guna memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis sebagai pengganti ujian akhir semester. Bab 1 akan dibahas oleh Ayudisa, bab 2 versi Yola, bab 3 Vero, bab 4 Nancy, bab 5 Maya dan Anita, bab 6 Versa lagi. Yuk langsung aja simak materinya. Oke, kita masuk ke bab 1, latar belakang pendirian bisnis Esputer. Oke, bisnis Esputer ini kita beri nama Esputer Mozaviato yang berasal dari bahasa Italia, berarti megah atau mempesona. Lokasi bisnis ini bertempatkan di area sekitar UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan mengusung visi yaitu pada tahun 2002 menjadi bisnis Esputer yang unggul dan dapat memperluas pasar ke mancanegara. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita memiliki misi yaitu dengan menjaga produksi Esputer agar kualitas dan kuantitas sesuai dengan tuntunan konsumen. Yang kedua, dengan meningkatkan promosi produk melalui media online maupun dengan media promosi lain. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Oke, tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan dalam berbisnis. Yang kedua, untuk membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga tentunya mendapatkan keuntungan. Oke, lanjut. Kunci kesuksesan bisnis kali ini terletak pada cita rasa. Cita rasa yang dimaksud adalah cita rasa yang khas Indonesia dengan meskipun Esputer ini sudah dimodifikasi namun tetap mempertahankan rasa tradisional Indonesia yaitu rasa gurih dan manis. Nah, rasa gurih ini berasal dari santan itu sendiri dan perpaduan gula hingga menjadi manis. Kenapa ini menjadi kunci kesuksesan bisnis? Karena rasa gurih dan manis ini tidak bisa ditemukan dalam es krim lainnya yang cenderung menonjolkan rasa manis pada es krim tersebut. Kondisi lingkungan bisnis ini lebih berfokus pada kaum milenial, mahasiswa, lalu anak kecil, lalu pada acara kondangan itu target terbesar kita. Langsung kita lanjut ke identifikasi SWOT. Yang pertama, strength terdapat pada cita rasa. Kenapa cita rasa? Karena Esputer ini tetap mempertahankan rasa tradisional gurih dan manis yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Yang kedua, terdapat pada tampilan menariknya. Kenapa menarik? Karena Esputer ini disajikan dalam bentuk kon kecil atau gelas kaca atau plastik sehingga ini nanti bisa mengikuti sesuai dengan selera pelanggannya. Yang ketiga, produk memiliki banyak varian, diantaranya ada coklat, vanila, kelapa muda, stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yang keempat, tidak perlu banyak karyawan. Kenapa? Karena pembuatan yang relatif mudah, maka tidak perlu banyak karyawan dan hal ini dapat menekankan biaya sehingga dapat dialihkan ke biaya produksinya. Yang kelima, bahannya mudah didapatkan. Bisa didapatkan di warung-warung terdekat atau pasar-pasar tradisional, di supermarket atau minimarket juga ada. Yang keenam, pembuatan produk ini relatif mudah karena hanya dimasukkan dalam tabung, kemudian diputar-putar hingga mengental lalu jadilah es krim. Oke, yang terakhir, biaya produksinya terhitung rendah karena alatnya masih menggunakan alat mesin tradisional dan bahannya juga terhitung sangat murah dan mudah didapatkan, maka pembuatan es krim ini terhitung rendah biaya produksinya. Oke, masuk pada weakness. Yang pertama, masa produk tidak begitu lama. Kenapa? Karena pembuatan es menggunakan santan dan tanpa bahan pengawet lainnya, maka Esputer ini hanya bisa bertahan kurang lebih 2-3 hari, berbeda dengan es krim buatan pabrik yang bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Yang kedua, modal dari es krim ini terbatas pada pendiri usaha dan anggotanya saja. Yang ketiga, produk yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan promosi yang sangat gencar untuk mengenalkan produk tersebut di kalangan masyarakat umum. Oke, masuk ke opportunity atau peluang. Peluang pertama yaitu iklim tropis Indonesia. Iklim di Indonesia yang cenderung panas ini menjadikan Esputer cocok untuk dinikmati di Indonesia dan ini menjadikan peluang terbesar bagi perusahaan Esputer kita. Yang kedua, belum ada bisnis yang ketat di industri Esputer. Hal ini menjadi peluang Esputer tradisional untuk menguasai pangsa pasar, khususnya pangsa pasar yang ada di UMS atau di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peluang yang ketiga, bisnis Esputer yang tidak ada matinya. Kenapa? Karena Esputer masih menjadi makanan penutup terfavorit di Indonesia baik di kalangan milenial maupun orang tua. Yang keempat, toppingnya bervariasi. Nah, usaha Esputer ini
kita menyediakan banyak varian topping yang kekinian seperti choco chip, nata de coco, lalu boba, ada juga saus strawberry. Nah, hal ini menjadikan pembeda untuk es krim jadul yang hanya menyediakan topping mesis coklat. Nah, yang kelima, harganya terjangkau di kalangan masyarakat umum. Karena es puter ini hanya cukup 10.000 kita udah mendapatkan es krim ini ya. Oke, yang terakhir yaitu treat. Nah, pada saat musim hujan, pelanggan berkurang drastis karena es pada dasarnya dingin. Maka pada saat penghujan akan banyak orang beralih ke minuman yang hangat dan makanan yang hangat sehingga melupakan es puter ini. Yang kedua, banyak pesaing baru. Tidak menutup kemungkinan ya bahwa akan semakin banyak pesaing yang muncul dengan produk yang sama. Hal tersebut menimbulkan pesaing produk yang ketat jika kita tidak dengan jeli menjaga kualitas produk dan promosi, maka kemungkinan kehilangan pelanggan itu pasti akan ada. Yang ketiga, beralihnya konsumen ke produk masa kini yang lebih berinovasi. Contohnya produk-produk es puter pabrikan yang lebih tahan lama dan mudah penyimpanannya. Yang terakhir yaitu persaingan pelanggan dalam harga. Karena banyak pesaing yang bermunculan, maka akan timbul pesaing yang kompetitif. Jika kita salah menjatuhkan harga, maka pelanggan akan pindah ke penjual yang menawarkan harga yang lebih rendah. Untuk selanjutnya, ada strategi pemasaran bisnis. Di sini, kami menggunakan 4 strategi pemasaran bisnis. Untuk yang pertama, ada penjualan secara online. Nah, maksud dari penjualan secara online ini, terkadang banyak para konsumen yang mager atau malas keluar rumah, tetapi mereka ingin mencicipi produk yang kami buat. Nah, dengan cara ini, memudahkan para konsumen untuk selalu mencicipi produk yang kami buat, tetapi tetap di rumah. Nah, caranya kita bekerja sama dengan Grab atau Gojek yang ada di Solo Raya. Yang kedua, bekerja sama dengan catering. Maksud dari ini adalah kami mengenalkan produk-produk tradisional ke masyarakat yang mempunyai acara-acara besar seperti pernikahan, sunatan, atau lain sebagainya. Nah, produk kami ini dijadikan dessert dalam acara tersebut. Untuk yang ketiga, membuka kedai. Membuka kedai kami dengan gaya estetik dan kekinian yang diminati oleh banyak para milenial, apalagi kedai yang kami dirikan ini dekat dengan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi banyak para mahasiswa muda yang suka untuk nongkrong atau mengerjakan tugas dapat dilakukan di kedai kami. Untuk yang keempat, ada penjualan secara retail. Maksud dari penjualan secara retail ini, kami membuka stand-stand yang ada di festival-festival di kota Solo. Selanjutnya, ada deskripsi produk. Nah, di sini kami menyediakan 2 rasa. Untuk yang pertama, ada rasa santan. Rasa santan terdiri dari kopior, durian, teler, vanila, dan kelapa muda. Nah, rasa ini bahan utamanya adalah santan. Untuk yang kedua, ada rasa buah-buahan. Untuk buahnya ada buah naga, buah mangga, buah jeruk, buah sirsat, dan buah jambu biji. Nah, itu bahan utamanya terbuat dari buah-buahan. Dan kami menjualnya 1 scoop seharga 10.000. Untuk selanjutnya, kami juga menyediakan topping untuk menambah kenikmatan dalam menikmati es puter yang telah kami produksi ini. Nah, di sini kita mempunyai 4 topping. Untuk yang pertama ada sereal Simba atau Koko Cran seharga 3.000. Yang kedua ada Milo seharga 2.000. Yang ketiga ada strawberry sauce seharga 3.000. Dan untuk yang keempat ada Mrs. seharga 2.000. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan wadah untuk menikmati es puter ini. Nah, di sini ada roti tawar, yang kedua ada cup, dan yang ketiga ada cone. Ada beberapa alasan dalam pemilihan menu. Untuk yang pertama, selera konsumen. Dalam pemilihan menu es puter ini, kami sesuaikan dengan selera konsumen yang suka manis, dingin, dan tradisional. Apalagi di zaman milenial seperti ini, banyak anak kecil, anak muda, bahkan orang tua yang suka es puter dengan rasa, topping, bahkan wadah yang modern. Untuk yang kedua, kemudahan memperoleh bahan baku. Dalam pemilihan pada menu es puter ini, kemudahan memperoleh bahan baku menjadi pertimbangan karena bertujuan untuk kelancaran proses produksi. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan selalu tersedia. Untuk yang ketiga, ada keunggulan usaha. Dalam pemilihan menu pada es puter ini, keunggulan usaha menjadi faktor yang dipertimbangkan karena dapat memenangkan persaingan dengan es krim sejenis atau serupa yang sudah terlebih dahulu ada. Alasan penetapan harga. Di sini ada biaya-biaya. Maksud dari biaya-biaya ini, satuan harga ditentukan dengan perhitungan biaya-biaya yang diperkirakan untuk proses produksi. Dan biaya pemasaran juga menjadi elemen utama dalam menetapkan harga tersebut. Untuk yang kedua, ada persaingan.
harga yang terdaftar di daftar menu tersebut, kita menetapkan harga di bawah harga pesaing. Hal ini dapat memenangkan proses persaingan dengan kedai yang sudah terlebih dahulu ada di kota Solo. Untuk yang ketiga, daya beli konsumen. Harga yang ditawarkan di kedai es puter ini agar konsumen bisa memiliki kemampuan untuk membeli produk yang telah kami buat dan dapat menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan serta mendapat laba dalam penjualan es puter ini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke bab 2, yaitu kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas analisis persaingan. Nah, berdasarkan restoran atau kedai yang terdaftar di Google Maps, terdapat 20 kompetitor yang terdaftar di Papilan. Restoran dessert ini meliputi es krim, minuman, cake, dan juga pastry. Selanjutnya, saya akan membahas kelemahan dari 20 restoran atau kedai dessert yang ada di Papilan tersebut. Untuk yang pertama, terdapat 11 restoran atau kedai dessert yang ada di Papilan yang tidak melayani secara dine-in. Sedangkan kebanyakan dari customer tersebut ingin menikmati dessert tersebut di lokasi. Selanjutnya, terdapat 3 toko atau kedai dessert yang lokasinya tidak strategis dan kurang luas. Ada kemungkinan lokasinya akan susah ditemukan oleh konsumen dan juga konsumen menjadi tidak leluasa karena tempatnya yang kurang luas. Selanjutnya yaitu terdapat 3 kedai yang memiliki produk dengan tekstur yang kurang dan 1 kedai yang memiliki stok yang terbatas. Padahal ada kemungkinan banyak konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Dan maksud dari tekstur yang kurang di sini yaitu kualitas produk yang tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen. Selanjutnya, terdapat 1 kedai yang memiliki meja kursi yang terbatas dan di seberang jalan sedang ada pembangunan, sehingga menyebabkan meja dan kursi tersebut menjadi berdebu dan kotor. Padahal, kebersihan suatu tempat usaha itu sangat diutamakan, karena konsumen akan merasa nyaman berada di lokasi tersebut. Yang kedua, kami akan membahas mengenai analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar ini digunakan untuk memperkirakan jumlah konsumen yang akan menjadi pelanggan dalam usaha ini. Pada analisis potensi pasar ini, kita akan memperhitungkan tren pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Papilan yang merupakan desa tempat usaha ini berada. Langkah pertama dalam melakukan perhitungan tren pertumbuhan jumlah penduduk, kita harus mengetahui jumlah penduduk Desa Papilan terlebih dahulu. Data jumlah penduduk Desa Papilan ini kita ambil dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Berikut merupakan data jumlah penduduk Desa Papilan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat di tabel. Di tahun 2016, Desa Papilan mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 2.115 jiwa dari tahun 2015. Selanjutnya, di tahun 2017, mengalami peningkatan lagi sebanyak 189 jiwa dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018, jumlah penduduk di Desa Papilan stabil atau tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Yang terakhir, di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebanyak 126 jiwa dari tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan jika setiap tahun jumlah penduduk Desa Papilan mengalami peningkatan. Setelah mengetahui data jumlah penduduk Desa Papilan, kita dapat menghitung tren pertumbuhan jumlah penduduk Desa Papilan. Pada kolom X kita berikan angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 untuk setiap tahunnya. Selanjutnya kita menghitung jumlah X kuadrat dan jumlah XY, sehingga dapat diperoleh hasil jumlah Y yaitu 43.343, jumlah X yaitu 0, jumlah X kuadrat yaitu 10, dan jumlah XY yaitu 5.049. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai A dan nilai B untuk menentukan persamaan tren tahunannya. Nilai A dapat dihitung dengan rumus sigma X dibagi dengan N, yaitu 43.343 dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan nilai 8.668,6. Selanjutnya, nilai B dapat dihitung dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu 5.049 dibagi dengan 10, sehingga menghasilkan 504,9. Setelah mengetahui nilai A dan nilai B, kita dapat menentukan persamaan tren tahunannya, yaitu Y sama dengan 8.668,6 ditambah 504,9X. Berdasarkan persamaan tren yang sudah ditentukan, kita dapat menghitung nilai tren setiap tahunnya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, nilai X yang kita gunakan adalah sama dengan tabel perhitungan sebelumnya. Sedangkan di tahun 2020, kita menggunakan nilai X3, tahun 2021 yaitu 4, dan tahun 2002 yaitu 5.
Dari hasil perhitungan tren pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Pabelan, kita dapat memperkirakan jumlah penduduk di Desa Pabelan pada tahun 2022 yaitu sebesar 11.193 jiwa atau mengalami peningkatan jumlah penduduk. Dikarenakan hasil tren pertumbuhan penduduk ini bernilai positif, maka dapat disimpulkan jika di tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk di Desa Pabelan akan mengalami peningkatan. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai analisis market share. Analisis market share ini merupakan kelanjutan dari analisis potensi pasar, di mana dari hasil analisis potensi pasar, kita dapat memperkirakan jumlah konsumen yang akan menjadi market share kita. Hasil potensi pasar yang sudah diperoleh yaitu sebesar 11.193 jiwa akan dapat membantu kita untuk menghitung pangsa pasar atau market share usaha kita. Market share dapat dihitung dengan rumus pasar potensial dibagi dengan jumlah pesaing, yaitu sebesar 11.193 dibagi dengan 20, di mana 20 merupakan jumlah pesaing yang berada di sekitar lokasi bisnis, sehingga menghasilkan angka 559 jiwa yang menjadi market share usaha kita. Selanjutnya, kita akan menghitung permintaan efektif dengan cara mengestimasikan persentase jumlah konsumen yang akan menjadi pelanggan kita. Pada usaha ini, estimasi persentase yang akan menjadi pelanggan kita adalah sebesar 50%, sehingga permintaan efektif pada usaha ini adalah sebesar 279 jiwa. Yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Jika dilihat dari tren pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Pabelan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Desa Pabelan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 505 jiwa setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya ini, maka usaha ini dinyatakan layak untuk didirikan jika dilihat dari aspek pasar dan pemasaran. Untuk selanjutnya, bab 3 ada kajian aspek teknis. Yang pertama ada analisis lokasi bisnis. Mengenai lokasi bisnis, kita mengambil lokasi berada di daerah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lokasi ini strategi karena terletak di area kampus dan pastinya banyak sekali kaum milenial mondar-mandir sekitar kampus guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, ruang lingkup lokasi usaha banyak sekali tempat kos bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri. Sepanjang jalan yang kita gunakan sebagai lokasi juga sangat ramai dikunjungi dan dilewati oleh banyak masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat yang hanya sekedar berkunjung untuk memenuhi keperluan mereka karena banyak toko-toko yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Lokasi bisnis yang strategis tersebut juga memudahkan customer yang rumahnya jauh dan malas untuk datang ke outlet bisa membeli produk kita melalui Gojek atau secara online. Sehingga apabila lokasi bisnis kita strategi, maka Gojek juga dapat dengan mudah menemukan lokasi bisnis kita. Bisa dilihat pada gambar, lokasi tersebut bisa dikatakan strategis. Meski banyak juga toko-toko lain, tetapi di antara mereka belum ada yang menjual produk yang kita jual, yaitu es-puter. Selain itu, kampus utama UMS sendiri hanya memiliki jarak 1,5 km ke utara dan ke selatan memiliki 800 meter ke kampus 4 UMS. Yang kedua ada analisis luas produksi. Menurut Helmi 2006, menentukan luas atau target produksi ada banyak faktor yang diperhatikan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku merupakan persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan bahan baku tersebut antara lain untuk usaha kita ada coklat, gula, SKM, kelapa, dan topping misalnya. Yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja sangat diperlukan dalam proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja dapat melalui rekrutmen dan seleksi untuk mengembangkan kinerja karyawan melalui pelatihan pengembangan. Ketiga, dana yang diperlukan atau dana pembiayaan. Dana merupakan sumber pembiayaan yang nantinya digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Sumber dana dapat didapatkan melalui investasi, setoran, modal pemilik perusahaan, maupun pinjaman pihak lain. Dan terakhir ada besarnya potensi pasar yang terbuka. Besarnya potensi pasar dapat memberikan peluang kepada perusahaan
dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada analisis layout pabrik. Menurut Ma'arif dalam Helmi menyatakan beberapa tujuan pengaturan layout fasilitas, yaitu yang pertama memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, yang kedua meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, ketiga mengusahakan aliran bahan dan produk lancar, keempat meminimumkan hambatan pada kesehatan, kelima meminimumkan usaha membawa bahan, keenam memaksimumkan pemanfaatan ruang, ketujuh memaksimumkan keluasan layout, kedelapan memaksimumkan hasil produksi, 9 memberi kesempatan berkomunikasi bagi karyawan, dan yang terakhir meminimumkan kebutuhan dan pengendalian. Untuk layout pabrik sendiri bisa dilihat pada gambar. Layout tersebut memiliki konsep ruangan indoor dan outdoor. Kita mengambil konsep indoor dan outdoor supaya pengunjung dapat memilih tempat. Indoor untuk mereka yang ingin menikmati suasana nyaman dan tenang, dan untuk outdoor mungkin untuk pengunjung yang ingin menikmati suasana yang ramai dan mengasihkan. Karena sasaran kita dominan kaum milenial yang kita tahu banyak alasan untuk memilih tempat, maka kita membuat konsep tersebut. Selain konsep indoor outdoor, dapur yang berada di tempat juga memudahkan kita untuk mengangkut produk yang kita jual tanpa alat transportasi. Selain itu, tidak membuang banyak waktu untuk mengambil produk apabila pada showcase produk telah habis. Dalam proses produksi, usaha ini memiliki daya tampung sebanyak 6 meja yang masing-masing memiliki 4 kursi, yang berarti dapat menampung 24 konsumen dalam sehari. Pada pelaksanaannya, pekerja ditangani oleh 1 pelayan, 3 koki, 1 akuntan untuk mengawasi transaksi, dan 1 manajer yang akan mengawasi jalannya proses produksi. Bab ini ada analisis kesiapan teknologi. Tahap kesiapan teknologi adalah ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi yang dapat diterapkan atau diadopsi oleh pengguna dalam bisnis ini. Teknologi yang digunakan dalam bisnis ini adalah teknologi modern yaitu menggunakan mesin. Kemajuan teknologi terus berkembang setiap saat, dan berkat kemajuan teknologi ini banyak kemudahan yang ditawarkan. Di antara lain, yang pertama adalah menghemat waktu. Menggunakan mesin ini bisa menghemat waktu karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, sehingga pekerjaan akan lebih cepat selesai dibandingkan dengan teknik menggunakan tenaga manual yang membutuhkan waktu lebih dari 2 jam dalam pembuatan eksploitasi tersebut. Kedua, menghemat biaya. Menggunakan mesin dalam pembuatan es ini tidak membutuhkan bahan tambahan, tenaga kerja, dan waktu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Dan terakhir, menghemat tenaga kerja. Pembuatan es butter dengan mesin mungkin hanya membutuhkan 1 atau 2 tenaga kerja untuk membuat es butter, berbeda dengan tenaga manual. Tenaga manual mungkin membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk membuat 1 tong es butter, karena cara pembuatannya harus selalu diputar untuk mendapatkan tekstur beku tetapi lembut itu. Pembahasan terakhir pada bab ini yaitu kesimpulan aspek teknis. Kesimpulannya adalah usaha yang dijalankan dengan baik memiliki lokasi atau tempat yang strategis agar mempermudah konsumen atau pelanggan dalam mendapatkan produk tersebut. Salah satu tempat yang dipilih untuk usaha ini di daerah Babelan dan dapat terjangkau bagi siapa saja, khususnya para mahasiswa. Produksi teknologi yang digunakan juga memiliki standar yang baik dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus benar-benar pandai dalam mengelola itu semua agar usaha yang dirintis dan dijalankan dapat bertahan di tengah banyaknya persaingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama itu ada analisis penjadwalan proyek. Nah, sebelum memulai usaha pasti memiliki rencana yang telah terstruktur dan terjadwal dengan baik agar rencana tersebut bisa terrealisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, rencana dan penjadwalan proyek ini menggambarkan pelaksanaan suatu proyek dari beberapa kegiatan yang menentukan keberhasilan dalam pembangunan proyek tersebut. Di sini itu ada proyek es butter yang dimulai dari persiapan alat, pembelian bahan baku, uji coba pembuatan, persiapan memulai usaha, proses pembuatan, promosi, serta pemasaran yang telah disusun dan direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ke B yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja.
Nah, sebelum menghitung beban kerja, kita mengetahui jam kerja efektif. Dari Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 175 PMK 1/2016 itu jam kerja efektif dari setiap karyawan adalah 5 jam perharinya setelah dikurangi dengan beristirahat, sholat, atau makan, dan ke kamar mandi. Yang pertama yang dilakukan untuk menyusun ABK ini yaitu metode daftar pertanyaan, membuat daftar pertanyaan, wawancara, pengamatan langsung dengan tujuan untuk mengetahui mengenai tugas atau fungsi tiap karyawan atau pegawai pemegang jabatan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada isi kerja. Di bawah ini merupakan waktu kerja efektif dari per hari, per minggu, per bulan, per tahunnya. Nah, untuk usaha skuter ini sendiri memerlukan waktu sekitar BK sama dengan BA bagi WK kali 100% yang didapat dari 571%. Jadi untuk mengerjakan usaha skuter ini diperlukan 6 orang pekerja setiap harinya. Untuk ketiga itu melakukan pendekatan organisasi, pendekatan analisis jabatan, serta pendekatan administrasi. Dan yang ke-C yaitu analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dan setiap perusahaan pasti menginginkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi tidak sembarangan perusahaan tersebut memilih karyawan untuk dipekerjakan di perusahaannya. Nah, di sini itu ada mulai dari rekrutmen, seleksi, orientasi, produktivitas, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, prestasi kerja, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberhentian tenaga kerja sudah diatur. Nah, ini ada struktur organisasi yang sudah ada bagiannya. Yang pertama itu ada manajer, di bawah manajer ada akuntan, di bawahnya ada pelayan, staf, kepala koki membawai koki 1 dan koki 2. Nah, untuk tugas koki atau pembuat skuter sendiri mengawasi jalannya operasional dapur, terutama saat toko buka sampai tutup. Untuk kualifikasinya yang telah ditetapkan itu yang paling pokok kemampuan memasak yang baik atau membuat skuter dengan baik. Nah, untuk tugas pelayan itu sendiri melakukan upselling dengan menawarkan makanan atau minuman kepada konsumen, mempersilahkan konsumen untuk menunggu dan menyajikan makanan yang telah dipesan oleh konsumen. Untuk kualifikasi yang telah ditetapkan itu berperilaku baik, berpenampilan menarik atau good looking, kondisi tubuh sehat, memiliki pengetahuan tentang pelayanan, serta peka terhadap area konsumen. Untuk tugas akuntan jelas ya, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan mulai dari mencatat bukti transaksi sampai nanti melaporkan dalam bentuk laporan keuangan pada manajer. Untuk kualifikasi yang telah ditetapkan itu sendiri, terampil dalam mengoperasikan Microsoft Office dan program akuntansi, serta menyusun, membuat, melaporkan laporan keuangan tiap akhir bulan dengan baik. Untuk tugas manajer, yaitu memberikan pelatihan dan motivasi kepada seluruh karyawan, menetapkan tujuan perusahaan, serta memimpin seluruh operasi harian perusahaan. Untuk kualifikasi yang telah ditetapkan, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat, memiliki kemampuan dalam memimpin di setiap hal, berperilaku baik, dan berpenampilan menarik, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, untuk kesimpulan dari kajian aspek manajemen dan organisasi ini, setiap usaha atau sebuah organisasi itu sangat penting dalam penerapan manajemen atau pengelolaan, karena usaha yang sukses dan unggul disertai dengan pengelolaan yang baik dan disiplin. Komponen-komponen yang tersusun dari dalam atau internal dan eksternal sangat berpengaruh bagi kemajuan usaha itu sendiri, karena diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki tugas yang harus diselesaikan dengan baik, mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentian kerja sudah diatur sesuai keputusan perusahaan. Bab selanjutnya yaitu kajian aspek keuangan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan investasi. Investasi atau penambahan modal adalah proses identifikasi, perencanaan untuk pembelanjaan proyek-proyek investasi suatu perusahaan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan modal kerja. Besarnya dana yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di mana untuk investasi totalnya adalah Rp214.022.000 dan juga untuk modal kerja Rp17.928.000.
Dan untuk kebutuhan dana itu dapat diambil dari investasi ditambah dengan modal kerja. Dan totalnya adalah Rp231.950.000. Yang selanjutnya adalah analisis biaya operasional. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, biaya bahan bakunya apa saja seperti bubuk coklat, gula, susu kental manis, dan seterusnya. Dengan total biaya bahan baku per minggunya adalah Rp431.000 dan total biaya bahan baku untuk per bulannya adalah Rp1.724.000. Kemudian ada biaya bahan penolong sejumlah Rp2.824.000. Biaya tenaga kerja untuk satu bulannya Rp6.480.000. Untuk biaya listrik, air, dan telepon atau biaya LAT sejumlah Rp900.000. Dan untuk biaya promosi sejumlah Rp5 juta. Selanjutnya adalah biaya lain-lain berjumlah Rp1 juta. Dan kemudian ada biaya depresiasi. Biaya depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus dan dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah, di situ sudah terlihat keterangan untuk per tahunnya biaya depresiasi berjumlah Rp41.576.000. Itu didapatkan dari total investasi Rp214.022.000 dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun dan mendapatkan hasil Rp41.576.000 tersebut. Selanjutnya adalah analisis struktur permodalan, di mana modal yang didapatkan itu berasal dari modal para sekutu yang menyetorkan dan juga didapatkan dari pinjaman atau hutang jangka panjang, di mana total modal sekutu adalah Rp180.950.000, sedangkan total modal yang diinginkan adalah Rp231.950.000. Maka untuk pinjaman atau hutang jangka panjangnya membutuhkan Rp50 juta. Selanjutnya E. Analisis rasio kelayakan finansial. 1. Estimasi pendapatan. Yang pertama, perhitungan untuk per skup, yaitu 3.000 skup dikali dengan harga per skup Rp10.000 sehingga diperoleh hasil 30 juta. Yang kedua, perhitungan per tong, 8 tong dengan harga per tong Rp400.000 sehingga diperoleh hasil Rp3.200.000 sehingga total pendapatan per bulan Rp33.200.000 dan Rp398.400.000 per tahun. Untuk ramalan penjualan selama 5 tahun diharapkan terjadi peningkatan penjualan sebesar 10% per tahun. Dapat dilihat dalam tabel bahwa pada tahun 2022 estimasi pendapatan sebesar Rp398.400.000. Untuk tahun 2023 sebesar Rp438.240.000. Untuk tahun 2024 sebesar Rp482.064.000. Tahun 2025 sebesar Rp530.270.400. Dan yang terakhir untuk tahun 2026 yaitu sebesar Rp583.297.440. Selanjutnya yang kedua yaitu perhitungan laba. Pada bagian ini kami akan menjelaskan proyeksi rugi laba kedai es-puter untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Yang pertama untuk tahun 2022, penjualan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp398.400.000. Selanjutnya, biaya-biaya yang akan menjadi pengurang terdiri dari biaya operasional dan biaya non-operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya bahan baku yang pada tahun 2022 sebesar Rp20.688.000, bahan penolong sebesar Rp33.888.888, dan untuk biaya non-operasional terdiri dari biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp10.800.000, biaya gaji sebesar Rp77.760.000, dan biaya lain-lain Rp60 juta. Sehingga didapat total biaya pada tahun 2022 sebesar Rp203.136.888. Lalu untuk perhitungan EBIT diperoleh dari pengurangan penjualan dan total biaya, sehingga diperoleh hasil EBIT tahun 2022 sebesar
Rp195.263.112 Setelah itu menghitung pajak, di tahun 2022 dikenakan tarif pajak sebesar 5% dan 15%, sehingga diperoleh total pajak sebesar Rp24.289.467. Yang terakhir adalah perhitungan EAT yang diperoleh dari EBIT dikurangi dengan total pajak, yang hasilnya Rp170.973.645. Dan untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2026 perhitungannya sama dengan tahun 2022. Berikutnya yaitu tabel aliran kas masuk bersih. Yang pertama untuk tahun 2022, kas bersih diperoleh dari laba bersih tahun 2022 dikurangi dengan depresiasi tahun 2022, sehingga diperoleh hasil Rp129.397.645. Dan untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2026 perhitungannya sama dengan tahun 2022. Selanjutnya adalah menghitung NPV. Metode Net Present Value digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang pengeluaran dengan nilai sekarang penerimaan. Dalam perhitungan NPV pada bisnis ini, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal adalah sebesar 30% atau rate of return. Besarnya NPV dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tahun 2022, aliran kas bersih sebesar Rp129.397.645. Sedangkan rate of return itu didapatkan dari tabel PVIFE dengan tingkat 30%. Kemudian PV of proceed didapatkan dari aliran kas bersih dikalikan dengan rate of return. Hasilnya adalah Rp99.506.789. Nah, cara seperti itu digunakan untuk menghitung pada tahun-tahun berikutnya, sehingga didapatkan PV of proceed sebesar Rp379.404.734 dan PV of outlays sebesar Rp231.950.000. PV of outlays didapatkan dari total modal ditambah dengan investasi, yaitu sebesar Rp231.950.000. Sehingga didapatkan NPV sebesar Rp144.454.734. F. Kesimpulan kajian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan faktor yang mendukung keberhasilan dari sebuah usaha bisnis. Karena keuangan mencerminkan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai modal awal bisnis dan juga sebagai hasil dari kegiatan operasional bisnis yang sedang dijalankan. Layak atau tidaknya sebuah bisnis dapat diukur menggunakan aspek keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 6 yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama kita akan membahas kesimpulan. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian mengenai layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Sebelum bisnis atau usaha baru dimulai atau dikembangkan, maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai apakah bisnis tersebut akan menguntungkan atau justru malah merugikan, baik dari lingkungan maupun dari pemilik bisnis atau usaha. Apabila usaha tersebut menguntungkan, maka harus dianalisis apakah keuntungan tersebut akan didapatkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Yang kedua, rekomendasi. Tujuan dari bisnis ini adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Setelah dilakukannya kajian atas rencana pendirian bisnis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana bisnis ini layak untuk dilaksanakan. Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang akan diberikan adalah yang pertama, dalam melaksanakan bisnis, alangkah baiknya dilakukan secara sungguh-sungguh agar target bisnis dapat segera tercapai. Dan yang kedua, aspek-aspek yang telah diteliti hendaknya dimaksimalkan.